Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan terakhir adalah pembahasan sejarah perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit menerima sholat 5 waktu. Paling terakhir yaitu awal yang belum terima dari sholat 50. Kemudian Nabi Musa menyarankan kepadanya untuk kembali ke Allah, meminta keringanan, sampailah kepada bilangan 5 dan pahalanya tetap 50. Setelah selesai itu, belum menerima sholat 5 waktu di atas langit yang ke-7, maka beliau kembali dari Isra Mi'raj. Beliau turun kembali ke tempat naiknya, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu kembali ke Makkah. Ketika beliau kembali ke Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwasannya beliau telah melakukan yang namanya Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke langit. Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya naik ke langit. Ketika Nabi menceritakan ini, maka ada 2 golongan di Makkah. Ada golongan yang membenarkan Nabi, ini adalah Abu Bakar dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Dan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dan ada orang-orang yang mendustakan, bahkan mengejek Nabi. Terkait dengan Abu Bakar, karena Nabi datang di waktu subuh, pergi di awal malam, dan kembali di akhir malam. Ketika di subuh hari, maka tersebarlah cerita bahwa Nabi, tatkala Nabi di Isra Mi'rajkan dari Baitullah ke Masjidil Aqsa, asbaha yuhaddithun nas bidzalika. Orang-orang di waktu subuh menceritakan hal tersebut karena Nabi kabarkan. Tentunya Nabi kabarkan dengan harapan orang-orang Quraisy akan membenarkannya. Ini betul-betul Nabi Allah. Maka kata Aisyah, orang-orang yang beriman bersama Nabi membenarkan berita itu. Dan mereka mendatangi Abu Bakar. Kata Aisyah, wasa'u ila Abi Bakar. Mereka mendatangi Abu Bakar untuk melihat sikapnya. Karena mereka percaya adalah Abu Bakar. Dan kita perlu mengetahui kenapa mereka tidak ke Nabi. Tentunya kita sudah pahami di kisah sebelumnya. Isra Mi'raj ini setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya istri Nabi. Nabi sudah tidak boleh lagi menerima sahabat
yang datang kepadanya bertamu. Nabi tak boleh lagi berdakwah. Gangguan sekarang makin parah. Maka mereka ke Abu Bakar. Kalau mereka bilang ke Abu Bakar, halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bil laila ila Baitul Maqdis. Apakah kamu tidak mendengar temanmu, itu Abu Bakar As-Siddiq adalah teman baiknya Nabi, karena umurnya hampir sama, beda 2 tahun saja. Abu Bakar lebih muda 2 tahun dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Katanya, kamu telah dengar, tahu bahwa temanmu pada malam hari ini telah melakukan Isra, perjalanan malam ke Baitul Maqdis. Abu Bakar cuma bertanya balik, awaqala dzalik? Apakah Muhammad, apakah dia yang mengatakan itu? Qalu, mereka bilang, na'am. Iya. Dia mengatakan, dia mengabarkan bahwa dia telah melakukan Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, la in kana qala dzalika laqad sadaq. Kalau betul dia mengatakan itu, maka dia pasti benar. Inilah Abu Bakar, tidak pernah mengatakan kepada Nabi dusta. Apapun yang dikatakan oleh Nabi kepadanya dan yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu bilang dia jujur itu. Maka orang-orang bilang kepadanya, awa tusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis? Apakah kamu membenarkan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis satu malam? Wajah qabla subuh, dan dia datang sebelum subuh. Sebagai faedah, jarak antara Makkah dan Madinah itu, antara Makkah dan Palestina, Baitul Maqdis, itu sangat jauh sekali. Berjalan kaki bisa 2 bulan. Kalau cepat, jangankan di Baitul Maqdis, masih Suriah saja yang lebih dekat itu sebulan perjalanan kalau dulu. Karena jaraknya kalau sekarang, ukuran sekarang ini diukur oleh ahli geografi, dia berjarak sekitar 1.516 meter. Kilometer. Bukan meter, kilometer. Sangat jauh. Untuk pejalan kaki. Kamu benarkan itu? Jadi, ini sahabat yang mendengar juga meragukan. Benar enggak dia telah melakukan perjalanan semalam ke Baitul Aqsa? Masjid kedua yang dibangun dalam sejarah manusia, bukan sejarah Islam, sejarah manusia. Karena masjid yang pertama dibangun di bumi adalah Baitullah Al-Haram di Mekah, yang membangunnya Adam. Karena Adam ketika diturunkan ke bumi, maka mereka
diturunkan di daerah Arab, di Makkah. Dan dia bangun rumah ibadah pertama di lembah Makkah, itulah Baitullah Al-Haram. Tapi karena tanah Makkah itu tanah tandus, maka beliau berpindah, yaitu Adam, berpindah ke arah Palestina dan di sana subur. Di sanalah beliau membangun tempat ibadah kedua, yaitu Baitul Maqdis. Adam yang membangunnya. Jarak antara keduanya, yaitu dari sisi membangunnya, adalah 40 tahun. Adalah 40 tahun. Jadi ini yang diperbincangkan. Ini orang beriman saja bertanya begitu kepada Abu Bakar. Apakah karena secara pemikiran akal manusia tidak mungkin ini? Ya, semalam ke Baitul Maqdis. Tapi Abu Bakar ketika mendengar pertanyaan itu, beliau bilang, "Na'am, inilah usaddiqu bima huwa ab'ad min." Iya, saya ini membenarkan dia yang lebih jauh dari itu lagi. Jangankan dari Makkah ke Palestina pulang pergi, saya lebih jauh dari itu membenarkannya. Usaddiqu bi khabari sama fi ghudwatin aw rawhah. Saya membenarkannya yang dia sampaikan dari langit. Setiap pagi dan petang dia kasih tahu kepada saya bahwa Allah turunkan ini, itu. Saya benarkan. Berapa jarak antara langit dan bumi? 500 tahun perjalanan. Dari bumi yang kita injak ini dengan langit yang kita lihat, langit pertama. Itu 500 tahun perjalanan. Itu baru langit pertama. Nah, ini yang mengabarkannya di atas langit ke-7. Allah, saya benarkan. Apalagi hanya sekedar yang dia sampaikan bahwa malam hari ini dia telah melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Aqsa kemudian kembali. Itu lebih dekat. Yang jauh saja saya benarkan. Apalagi hanya sekedar kejadian perjalanan itu. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, maka orang-orang beriman ikut percaya seperti yang dipercaya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Adapun orang yang tidak beriman tentunya termasuk pentolannya Abu Jahal, selalu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengabarkan bahwa beliau telah berjalan malam, diperjalan malamkan. Kan tidak ada memang yang mau mendengar dari orang kafir Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk menyendiri, sedih karena tidak dibenarkan hal tersebut. Padahal keinginan dan harapan beliau dengan menceritakan hal yang tidak mungkin menurut akal mereka bisa percaya. Bahkan mereka sebenarnya sempat bertanya kepada Nabi, apa ciri-cirinya? Kalau kamu memang benar-benar ke sana. Nabi sebutkan ciri-ciri Baitul Aqsa.
Dan mereka pastikan ke orang yang pernah melakukan perjalanan dagang ke sana. Ternyata yang Nabi ceritakan betul. Seperti itu ciri-cirinya. Tapi itu tidak cukup. Mereka tetap dustakan. Bahkan Abu Jahal mengistihza, mengolok-olok dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menambah pengingkarannya. Dan sekarang mereka menambah penolakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah tuduhan mereka, ini adalah orang gila. Ini tukang sihir. Masa dia bisa melakukan satu malam dari Makkah ke Baitul Aqsa, kemudian kembali? Ini butuh bulan. Bertambah kekafirannya, waliyadzubillah. Iya. Dan bertambah tentunya penolakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya karena hati mereka sudah tertutup untuk menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tahun ke-10 menuju tahun ke-11, bertambahlah gangguan musyrikin sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya di suku-suku seputar Arab, di seputar Makkah. Menawarkan dirinya, siapa yang mau membawa saya ke daerahnya? Beliau di musim haji, karena orang-orang Makkah juga di atas agama Nabi Ibrahim, mereka berhaji ke Baitullah. Demikian pula pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka Nabi biasanya memanfaatkan musim haji karena berkumpulnya manusia. Sama musim haji beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Ali ibn Abi Thalib. Beliau selalu berkata kepada orang-orang, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi tidak ada satupun tempat yang belum datangi manusia menyeru la ilaha illallah kecuali di situ ada yang menghalangi beliau, Abu Lahab. Selalu mengatakan kepada orang, jangan diikuti itu. Dihalangi manusia dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menawarkan diri beliau ke suku Kindah yang datang, ketemu dengan kepala sukunya. Beliau berdakwah, mengajak mereka kepada Allah dan menawarkan dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yahmiluni
siapa yang mau membawa saya, mengajak saya ke kampungnya, ila qaumi, ke tengah kaumnya, ke tengah sukunya. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Sungguh orang-orang Quraisy telah menghalangi saya dalam menyampaikan Al-Quran, ucapan Rabbku, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Tidak ada satupun yang mau menerimanya. Suku Kinda menolaknya. Beliau juga pernah menawarkan dirinya kepada orang-orang Hamdan dan menawarkan dirinya kepada Banu Saiban. Banyak dari suku Arab menawarkan dirinya, tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Bahkan dari mereka yang mengaku benarnya apa yang Nabi bawa, tidak berani juga menerimanya. Kan ini kita akan bermusuhan dengan Quraisy. Waktu itu Quraisy lagi jaya-jayanya, karena mereka hidup di negeri Makkah dalam keadaan aman. Perang pun tidak ada seorang pun dari yang memerangi orang-orang Quraisy kecuali pasti kalah. Tidak ada dalam sejarah sebelumnya orang Quraisy kalah dalam perang. Kalah dalam perang. Jadi mereka takut. Jika mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di musim haji itu termasuk yang datang adalah penduduk Madinah, dan inilah awal mereka. Penduduk Madinah ada dua suku besar. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Mereka datang ke Mekah. Waktu itu juga akan dekat terjadi perang antara mereka. Mereka ingin meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Quraisy untuk membantu mereka. Rasulullah memanfaatkan waktu itu. Rasulullah datang di tengah mereka. Dan Rasulullah memperkenalkan dirinya. Ana Rasulullah ba'athani ilal ibad ad'uuhum ila ayya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a wa unzila alayya kitab. Belum ceritakan. Saya adalah utusan Allah. Allah mengutusku kepada hamba-hambanya, mengajak mereka supaya mereka beribadah kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah menurunkan kepada saya kitab. Dan Nabi menyebutkan untuk kepada mereka Islam, membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran. Iya. Dan di tengah mereka
ada anak muda. Ini semua belum muslim, belum Islam. Karena Islam belum keluar, tersebar. Ini orang Madinah hanya datang mau meminta bantuan kepada orang Quraisy. Cuman Nabi duluan mendatangi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Di tengah mereka ada seorang anak muda yang bernama Iyas ibn Mu'ad. Belum masih anak muda. Ketika mendengarkan ajakan Nabi, "Ai qaum, hada wallahi khairu mimma jibtum lah." Masya Allah. Ini yang lebih baik daripada yang kalian datang dari Madinah ke sini. Meminta bantuan Quraisy. Ini lebih baik. Kita terima Muhammad, maka kita tidak akan ada perang antara Aus Khazraj. Tidak ada lagi perang karena Islam akan menyatukan kita. Dari perang suku menjadi bersatu. Disinilah awal tertancapnya keimanan dan keislaman di hati Iyas ibn Mu'ad. Padahal masih muda sekali. Cuman tentunya belum tidak punya suara. Maka fa'akhadha Abul Haisar namanya. Abul Yaisar itu nama beliau Anas ibn Rafi'. Iya. Menahannya. Bahkan dia memukulkan, ya, dengan yang dia bawa wajah Iyas ibn Mu'ad. Dia berkata, "Da'na minka." Tinggalkan kamu. Artinya dia tidak menerima syaratnya ini anak muda. Daripada kita minta bantuan orang Quraisy, kita tetap perang. Kita tetap bermusuhan. Kan ini sudah turun-temurun, orang Aus dan Khazraj tidak pernah bersatu. Iya. Tapi mereka tidak menerima saran itu dan mereka berkata, "Laqad ji'na li ghairi hada." Kita datang sini bukan mau mendengar ini ucapan. Kita datang ke sini untuk meminta bantuan kepada orang. Maka fasamata Iyas wa qama Rasulullah anhu man sarafu ila al-Madinah. Iya. Maka Iyas diam. Rasulullah juga pergi karena tidak ada tanggapan. Dan mereka setelah selesai urusannya kembali ke Madinah. Dan qadarullah, kan nanti ini sisa beberapa tahun lagi nih Rasulullah akan hijrah. Cuman qadarullah, ini Iyas meninggal muda. Dia tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah setelah itu. Pulang ke Madinah, tidaklah hidup lama beliau kecuali meninggal. Dan alhamdulillah diceritakan oleh orang di sekitar beliau. Di antara menceritakannya adalah Mahmud ibn Labib. Dia bilang, itu Iyas selalu bertahlil, bertakbir
bertahmid, bertasbih hingga beliau wafat. Masya Allah. Karena kan beliau baru tahu Islam dari apa yang Nabi bicarakan tadi. Ternyata langsung masuk Islam. Belum masuk Islam, pulang ke Madinah, tidak ada yang belum tahu apapun. Maka beliau hanya bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid, beliau ucapkan alhamdulillah, bertasbih subhanallah. Kan orang kalau baru masuk Islam, tidak apa-apa dia beramal dengan yang mudah. Bahkan dalam sholat, kalau dia sholat, tidak mengapa kalau dia hanya bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tidak ada masalah. Di dalam berdiri, ruku, sujud, dia hanya bertahlil, bertahmid, bertakbir, bertasbih. Ini dilakukan oleh Iyas sampai meninggal. Makanya tidak ada satupun di kalangan sahabat yang ragu akan keislamannya Iyas. Akan keislamannya Iyas. Kapan dia masuk Islam? Kata mereka ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka tentang dirinya dan tentang Islam. Tentang dirinya dan tentang Islam. Di tahun berikutnya, disinilah tentunya puncaknya awal dari sejarahnya Muhajirin wal Ansar, yaitu datangnya orang-orang Ansar di musim haji dan terjadi yang namanya Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'ah Aqabah yang pertama. Iya, Bai'ah Aqabah yang pertama. Akan masuk Isya. Ini panjang kayaknya, kita cukupkan. Kita cukupkan saja dulu ini, karena akan panjang di sini. Karena pertama sekali masih nanti jadi musim haji berikutnya, Nabi masih menawarkan dirinya ke orang-orang Arab. Termasuk di orang-orang Ansor, namanya sekarang. Iya, namanya sekarang. Pada musim haji itu, Nabi berjumpa dengan beberapa orang Ansor. Iya, disebutkan. Nanti akan diceritakan mereka mendapatkan penawaran dari Nabi SAW tentang dirinya sama seperti musim haji sebelumnya. Dan Nabi sudah tidak bisa lagi berdakwah, hanya mendatangi orang-orang Arab dari suku, menawarkan dirinya. Disinilah nanti akan terjadi percakapan antara Nabi dan orang-orang Khazraj. Ini kita akan ambil nanti insya Allah di pertemuan berikutnya lagi, karena membutuhkan waktu ya untuk mendengarkan siapa di antara mereka yang pertama sekali membenarkan Nabi, kemudian kembali ke Madinah mendakwakan Islam, dan di tahun berikutnya datang beramai-ramai masuk Islam, ketemu dengan Nabi. Kemudian di tahun berikutnya mereka mengajak dan siap menerima Nabi di Madinah. Ini kita ambil nanti insya Allah. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini ya ada manfaatnya. Dengan ini kita sudah tamat dari kisah yang kita ambil di Isra Mi'raj. Karena kita sudah ambil Isra Mi'raj ini 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Berarti akan masuk fase berikutnya, yaitu persiapan
untuk hijrah ke Madinah. Persiapan untuk hijrah ke Madinah. Kami cukupkan. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.